Ya, betul. SDM direktorat itu harus lebih unggul daripada SDM yang kita masih belajar ini, Cak. Harusnya Iya. karena beliau-beliau itu kan udah tamat kuliah. Transformasi diri, kembangkan prestasi. Selamat datang di acara podcast hari ini. Podcast hari ini adalah salah satu program dari Departemen Pendidikan dan juga Pelatihan mengenai SMB atau Senior Motivasi Belajar. Sebelum memulai acara podcast kita pada hari ini lebih lanjut lagi, izinkan aku untuk memperkenalkan diri aku sendiri. Perkenalkan, nama aku Panca Wijaya dari Departemen Pendidikan dan juga Pelatihan. Aku dari Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan. Acara SMB saat ini adalah suatu program yang mengedukasikan untuk bisa memotivasi belajar kita dan lebih giat lagi. Sebelum memulai acara lebih lanjut, aku akan memberikan sedikit clue bahwasanya acara pada hari ini akan kedatangan seorang tamu yang mempunyai prestasi dan juga jenjang karir yang sangat luar biasa, yaitu ada Kak Azra. Silakan Kak Azra untuk memperkenalkan dirinya. Halo semua. Perkenalkan, nama aku Muhammad Azra Zaki. Kawan-kawan bisa manggil aku Azra ataupun biasanya kalau di fakultas itu Vito. Aku dari jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik. Sekarang aku sedang menempuh pendidikan di semester 7 Universitas Sriwijaya. Oke, Kak Azra sendiri adalah ketua dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya tahun 2023. Nah, gimana nih kabar Kak Azra nih? Alhamdulillah baik nih, Cak. Oke, nggak mau nanya kabar aku nih. Boleh. Gimana Panca kabarnya? Alhamdulillah aku juga sangat baik dan juga sangat antusias untuk bisa podcast hari ini dengan Kak Azra. Siap. Kira-kira nih Kak Azra, apa sih kesibukan Kak Azra belakangan ini? Kalau kesibukan sekarang, kemarin aku pribadi dulu baru selesai ikut kerja praktek. Jadi di jurusan kita itu di jurusan Teknik Pertambangan di semester 6 itu wajib untuk melakukan kerja praktek. Alhamdulillah kemarin udah selesai selama mungkin sekitar 25 hari di PT Adaro Energi Indonesia. Sekarang insya Allah mau sidang kerja praktek. Tapi kesibukan sekarang karena SKS kita udah sedikit, jadi fokusnya nge-BEM aja gitu. Oke, keren banget ya. Fokusnya itu berorganisasi gitu. Nah, ini bisa menjadi motivasi juga untuk kita semua. Mungkin aku juga mau menjelaskan lebih lanjut nih bahwasanya SMB sendiri ini adalah program dari Departemen Pendidikan dan juga Pelatihan mengenai bagaimana cara kita bisa memotivasi untuk belajar. Nah, pada podcast hari ini kita karena kedatangan seorang yang luar biasa dalam organisasi dan sekarang ini kita bahkan podcast untuk belajar organisasi juga ya. Bagaimana cara kita bisa memotivasinya juga. Mungkin Kak Azza bisa ceritain sedikit nih tentang perjalanan karir Kakak sama organisasi. Oke, jadi aku sebenarnya dari kecil udah suka organisasi. Aku waktu SD itu udah ikut pramuka, sampai SMP dan juga SMA aku juga ikut pramuka. Dan terakhir aku ikut paling tinggi itu perkemahan Jambore Daerah Sumatera Selatan waktu masih SMP. Nah, selain ikut pramuka, aku juga alhamdulillah waktu SMP terpilih jadi ketua OSIS di SMA Negeri 1 Kota Lubuk Linggau. SMP Negeri 3 Kota Lubuk Linggau, dan SMA-nya sempat mencalonkan diri jadi ketua OSIS tapi gagal. Tapi alhamdulillah diajak kembali jadi ketua 1 di SMA Negeri 1 Kota Lubuk Linggau, OSIS-nya gitu. Aku juga waktu SMA itu aktif di English Club. Aku ikut divisi debate. Alhamdulillah kemarin itu terakhir ikut NSDC di Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah dapat runner up 3, juara 4 lah itu. Nah, terus lanjut ke kuliah. Aku ternyata keinginan untuk berorganisasi itu masih tinggi. Jadi aku memutuskan untuk membatasi lah organisasi karena memang akademik di perkuliahan itu sangat penting. Jadi aku membatasi ikut 3 organisasi waktu awal-awal kuliah tuh, Cak. Yang pertama itu aku ikut KST itu Komunitas Sains Teknik, itu BO keilmiahannya di Fakultas Teknik. Yang kedua itu Ikatan Keluarga Mahasiswa Silampari atau IKMS, dan yang ketiga Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Teknik gitu. Nah, ya mungkin itu dulu lah gitu. Oke. Saking speechlessnya aku ya, kayak wah,
panjang banget perjalanan karirnya di organisasi nih. Mungkin aku sendiri kayak juga mau sedikit memberikan informasi bahwasanya Kak Azra sendiri kan sebagai ketua BEM nih pasti mempunyai kesibukan yang sangat padat banget. Gimana sih cara Kak Azra bisa membagi waktu kesibukan itu? Oke, jadi kita itu aku pernah dapat wejangan lah dari alumni Teknik Pertambangan angkatan 15. Beliau sekarang di PT Vale. Jadi beliau itu bilang ke kita gini, bahwasanya untuk memanajemen waktu itu yang paling penting adalah kita yang mengatur waktu itu, bukan waktu yang mengatur kita. Nah, terkadang waktu itu mengatur kita. Jadi misal contohnya nih, kita itu nggak sadar waktu, oh tiba-tiba udah jam 12 aja, tiba-tiba udah jam 1 aja gitu. Nah, ketika kita mengatakan seperti itu kita tidak mengatur waktu kita gitu. Jadi kita harus bisa mengatur atau menjadi pilot dari waktu yang kita punya. Nah, dan juga satu juga Cak, yang prinsip yang aku lakukan, aku sebenarnya membagi prioritas kegiatanku Cak. Jadi kita itu nggak punya spare waktu yang cukup dalam 24 jam untuk mengikuti seluruh kegiatan Cak. Jadi kita harus mengikuti apa prioritas dari kegiatan kita. Nah, makanya kita harus sesuai dengan visi di awal kita. Visi kita di awal apa, dan itulah menjadi prioritas kegiatan kita gitu. Mana yang sekiranya itu bisa didelegasikan, kita delegasikan. Tapi mana yang menjadi prioritas kita pada saat di awal, itu kita lakukan sebaik-baiknya gitu. Keren banget ya. Mungkin kalau misalnya kita lihat dari jejak organisasi Kak Azra tadi ya, memang kayak kita juga bakal tahu kalau misalkan menjadi seorang yang sibuk itu adalah suatu hal yang asik sebenarnya. Betul nggak Kak Azra? Kadang asik, kadang juga capek ya, pasti capek Cak. Bener. Mungkin aku juga mau sedikit cerita bahwasanya aku juga mempunyai jenjang organisasi yang lumayan bisa dibilang kayak banyak juga gitu, karena aku juga pernah terpilih jadi ketua OSIS. Jadi sama kita Cak ya. Betul. Jadi kita sama juga punya jenjang organisasi yang luar biasa. Gimana kita jadi pemimpin dalam suatu organisasi, kita juga harus bisa memanage bagaimana waktu kita untuk belajar dan juga untuk di organisasi gitu. Mungkin selanjutnya aku mau nanya lagi nih Kak, kira-kira bagaimana sih cara kakak menjaga keseimbangan nih? Kalau misalnya tadi kan keseimbangan antara organisasi dan juga pendidikan, gimana cara kakak menjaga keseimbangan antara organisasi dengan keluarga gitu? Karena kan kita ketahui sendiri bahwasanya menjadi pemimpin dalam suatu organisasi itu kan sibuk banget gitu. Nah, kadang juga kita kurang bisa mengatur waktu kita terhadap keluarga gitu. Padahal keluarga sendiri kan adalah salah satu orang yang bisa mensupport kita lebih lanjut lagi. Kira-kira gimana nih? Jadi aku juga punya prinsip nih Cak, bahwasanya keluarga itu nomor satu gitu. Jadi sesibuk apapun kita memang harus meluangkan waktu untuk keluarga. Karena kalau kata orang itu, doa ibu adalah doa langit Cak. Benar. Nah, jadi kalau kita durhaka dan tidak membagi waktu dengan keluarga itu kurang bagus lah kalau menurutku. Tapi aku kebetulan di sini merantau Cak. Aku asli kota Lubuk Linggau, di daerah di Sumatera Selatan. Itu kota kedua terbesar di Sumatera Selatan. Nah, orang tuaku dua-duanya di kota Lubuk Linggau, dan kesini aku merantau di Indralaya dan juga Palembang. Nah, aku dan orang tuaku itu selalu menyempatkan untuk menelpon gitu. Minimal itu 1 minggu sekali, bertanya kabar atau ya apa kegiatan dan kesibukan pada saat ini gitu. Nah, kebetulan aku deket sama ibu ya, aku manggilnya bunda. Jadi aku deket sama bunda, jadi karena kita itu satu frame orangnya, jadi ketika ngobrol, ketika nelpon itu kita lepas aja gitu. Nah, makanya ketika ada masalah, aku ada masalah di kampus atau bundaku ada masalah di lingkungan tetangganya, nah kami itu saling bertukar cerita. Nah, di sanalah kami melepas penat sama-sama, terus sharing session sama-sama gimana sih kehidupan kampus. Terus bundaku juga cerita gimana kehidupan bermasyarakat di sana gitu Cak. Jadi seminimal mungkin kalau aku, karena aku merantau, jadi aku sempatkan waktu minimal 1 minggu sekali untuk menelpon. Nah, betul banget ya. Yang namanya keluarga itu nggak boleh kita kayak
sedikit melupakan atau gimana walaupun kita sesibuk apapun di organisasi gitu. Mungkin Kak Azra sendiri kira-kira mendapat dukungan untuk ikut organisasi itu dari SD itu dari orang tua mendukung banget atau enggak nih kira-kira? Oke, orang tua sangat mendukung sejauh ini. Jadi gini, unik juga Cak sebenarnya. Gimana tuh? Bapakku itu dia orangnya akademis Cak. Jadi tapi bundaku ini orangnya organisatoris. Makanya jadi balance. Mungkin DNA yang masuk ke diriku ini balance antara akademik dan juga organisasi. Nah, yang selalu mengingatkan tentang akademiku itu ya papa gitu kan. Yang mengingatkan tentang organisasi ya bunda. Jadi alhamdulillah terlahir dari dua pemikiran yang berbeda, jadilah Azra yang sekarang. Oke. Sangat ini ya, perpaduan yang bagus itu ya. Dan lahirnya seorang ketua BEM kita. Mungkin Layo ini panas banget ya. Mungkin bisa minum dulu nih Kak. Boleh. Silakan, Kak. Oke, siap. Ini udah habis ya. Nggak apa-apa, minum aja. Kalau habis Nah, nanti ada ini belum ada sponsor nih di Siniar Motivasi Belajar. Kalau misalkan teman-teman ada sponsor yang ingin masuk gitu kan, Boleh silakan hubungi kontak di bawah ini. ini ya. Nanti kalau pembicaranya itu cowok boleh sediain kopi nanti Cak. Oh iya. Biar lebih santai gitu kan. Jadi catatan baru nih buat kita nih. Siap. Lanjut. Panas nggak Kak? Lumayan, Layo. Untuk yang orang tinggal di suhu yang cukup dingin di Lubuk Linggau itu atau Pagar Alam, biasanya daerah di sekitar Lubuk Linggau ataupun di Curup, ini Layo ini Indralaya ini termasuk cukup panas dan berdebu. Oh, debunya nggak terlupakan. Nggak ya? terlupakan, panas dan berdebu gitu. Mungkin kalau misalkan kakak dulu semasa kecil waktu kakak di Linggau ya, itu memang kakak tuh kayak memang udah tertarik banget apa gimana ya kayak dengan organisasi kira-kira? Ya aku tertarik karena waktu kecil itu sering selain suka nonton kartun, aku juga suka nonton berita. Wow. Sama baca koran. Jadi karena setiap hari koran itu masuk ke rumah gitu kan, jadi ketika sebelum TK, waktu mungkin umur 5 tahunan, sebelum SD itu kan setiap pagi datang tuh koran. Nah, ketika bapakku udah selesai baca koran, pasti aku selalu baca koran itu, apa yang menarik di sini, apa yang menarik di sini gitu kan. Nah, aku di sanalah aku melihat orang-orang yang memiliki latar belakang organisasi itu menjadi orang-orang yang bermanfaat gitu untuk masyarakat. Nah, di sanalah aku mulai termotivasi gitu untuk berorganisasi. Di samping juga memang orang tua bunda itu juga mendukung gitu. Kira-kira nih Kak, ada nggak sih tokoh inspiratif atau juga tokoh yang sangat kakak kagumi gitu sehingga kakak bisa termotivasi lagi untuk bisa join organisasi gitu? Kalau misalkan join organisasi tokoh inspiratif, aku nggak punya ya siapa, tapi memang kalau tokoh inspiratif punya. Oke. Jadi kita itu kan tokoh inspiratif, ada orang yang jauh untuk kita reach, tapi juga ada tokoh inspiratif yang dekat dengan kita gitu. Nah, sebenarnya aku termotivasi sama Pak Budiman Sujatmiko kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia aku termotivasi sama beliau karena memang aku pernah ngobrol sama teman beliau waktu zamannya 98 ya, salah satu ikut organisasi PRD juga. Nah, dan juga aku melihat bahwasanya logika-logika yang dilontarkan beliau itu cukup masuk akal gitu, cukup masuk akal di kita. Dan juga mungkin satu lagi kalau tokoh di Indonesia itu Dr. Farudin Faiz. Jadi Dr. Farudin Faiz itu aku sering dengar kajian beliau. Kajian beliau itu tentang filsafat, tapi filsafatnya filsafat Islam. Nah, jadi banyak orang tuh. Nah, aku juga sebenarnya waktu ini unik ya, waktu SMP itu aku udah tertarik sama filsafat, apa sebenarnya yang terjadi di muka bumi ini gitu kan. Nah, jadi aku mengidolakan Dr. Farudin itu waktu masuk SMA aku udah tahu dengan beliau dan menjadi sosok idola aku lah di Indonesia gitu.
mungkin itu juga salah satu cara ya untuk kita bisa termotivasi gitu. Kalau aku sendiri mungkin aku cara memotivasi aku untuk belajar itu kayak lebih banyak eksplor lebih hal-hal lain gitu. Kayak aku lebih suka untuk denger lagu-lagu yang mempunyai maknanya juga yang kayak dalam gitu. Jadi aku bisa memotivasi diri aku sendiri gitu. Nah, Kak Azra ini kan tadi tertarik banget nih dengan tokoh-tokoh yang sangat inspiratif untuk dirinya sendiri. Dan itu mungkin bisa dijadiin contoh untuk kita semua untuk bagaimana cara kita untuk bisa memotivasi diri. Oke, mungkin selanjutnya dari berbagai macam organisasi yang pernah kakak ikuti nih, kira-kira benefit atau manfaat apa yang pernah kakak dapat gitu? Kira-kira gimana? Tergantung, jadi benefit yang kita dapatkan itu tergantung dengan apa organisasi yang kita ikuti dan di bidang apa kita berkiprah di organisasi tersebut. Kalau waktu kakak ikut pramuka itu kakak banyak dapat pembelajaran tentang basic skill life lah. Jadi di pramuka itu ada semua, kita mau belajar masak bisa, belajar menjahit bisa, belajar survival bertahan hidup pun juga bisa. Jadi namanya waktu SD, SMP dan SMA itu kan ya masa-masa pertumbuhan, jadi emang sangat bagus lah untuk belajar basic skill life. Nah jadi semenjak dari pramuka itu kakak jadi bisa masak, bisa masak, bisa jahit, iya. Jadi hobi masak itu kebawa lah sampai kuliah ini dan berguna karena kita kan merantau, jadi harus bisa masak gitu kan biar lebih hemat. Jadi itu salah satu benefit dasar yang kakak dapatkan waktu ikut organisasi waktu sebelum kuliah. Nah setelah kuliah ini tergantung organisasi yang kita ikuti. Misal kakak ada 3 tuh, nah tiga organisasi yang kakak ikuti kemarin waktu awal kuliah itu memiliki memiliki visi yang berbeda. Misal KST kan biokeilmiahan. Nah artinya kakak dapat benefit itu tentang keilmiahan akademis gitu, tentang prestasi, tentang lomba dan lain sebagainya. Yang kedua di Ikatan Keluarga Mahasiswa Silampari kan itu organisasi kedaerahannya kan anak-anak Lubuk Linggau. Nah kakak dapat serasa rumah gitu, serasa rumah ketika merantau di Indralaya ini gitu. Jadi dapat teman melepas penat dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk refreshing lah di KMS ini. Dan terakhir kalau ikut BEM ya kita harus terus mengasah ketajaman logika kita kan, menguji pemikiran-pemikiran kritis kita gitu. Karena rasanya kalau kalau misalkan ada sesuatu yang nggak benar itu harus kita perbaiki. Dan di kepala ini selalu berisik gitu. Nah tempat wadah terbaik itu ya di Badan Eksekutif Mahasiswa. Wah, Gitu. tuh mungkin yang lain nih, mungkin para maba baru atau gimana, ayo ikut BEM biar bisa terinspirasi lebih banyak lagi. Contohnya nih Kak Azra gitu kan, tadi banyak banget hal-hal yang Kak Azra dapet gitu dari ikut organisasi terutama BEM gitu. Mungkin yang lain, benefit lainnya mungkin kayak kita juga mendapat relasi Kak ya. Relasi itu sangat penting. Betul kan? Betul banget, relasi penting. Karena relasi itu yang menjembatani kita untuk bisa berhubungan dengan orang-orang lain. Kayak Kak Azza sendiri pasti setelah mengikuti BEM, setelah terpilih menjadi ketua BEM, pasti relasinya itu bukan lagi tingkat mahasiswa aja ya, betul kan? Betul. Mungkin gimana sih cara kakak untuk bisa menjaga keseimbangan? Ini kayak tadi kan organisasi dengan keluarga gitu kan. Tapi ini keseimbangan ini antara kakak dengan Tuhan gitu kan. Nah mungkin kan kalau kepadatan dari organisasi itu kadang juga ngebuat kita sholat ini misalnya kayak sholat itu untuk selalu ketunda gitu. Kira-kira gimana sih cara kakak gitu untuk bisa membangun relasi antara diri kakak dengan Tuhan gitu? Oke, alhamdulillah juga aku terakhir dari keluarga muslim yang cukup taat. Walaupun ya memang ada yang tidak terlalu taat lah, tapi memang ya alhamdulillah kedua orang tuaku selalu mengajarkan tentang keagamaan dari kecil. Makanya berbekal ilmu agama itulah aku sampai pada titik saat ini. Jadi orang tua selalu berpesan jangan pernah tinggalkan sholat, pasti jangan pernah tinggalkan Tuhan kita, jangan pernah melupakan bahwasanya orang-orang yang hebat di dunia ini adalah orang-orang yang selalu ingat dengan Tuhannya gitu. Jadi karena kita udah
menjadi prinsip yang mendarah daging dalam diri kan Cak. Jadi mau bagaimanapun kondisinya, mau bagaimanapun situasinya, baik itu dalam keadaan tenang ataupun darurat, kita harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, dan juga sebenarnya Cak, kalau kita di Muslim itu sholat itu menjadi, kalau aku anggapnya juga sebagai meditasi dan juga refleksi diri. Kalau misalkan di olahraga itu ada yoga dan lain sebagainya, nah kita di Muslim itu sudah disediakan 5 waktu untuk merefleksikan diri kita, untuk rehat sejenak dari kesibukan sehari-hari supaya kita bisa kembali berpikir jernih dan membuat keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Jadi dengan prinsip itulah sebenarnya kita terus berpijak untuk kedepannya itu, bahwasanya landasan awal yang paling penting adalah landasan agama. Nah, benar banget nih. Jadi kalau misalnya kita sendiri ya, mungkin kalau misalnya kita lebih berlandaskan kepada agama, itu insya Allah kita bakal dipermudah juga kan ya Kak ya. Dipermudah dalam segala urusan, terus juga kita bakal bisa diperkuat iman kita, hati kita untuk bisa berjuang lebih keras lagi. Mungkin gimana sih Kak, kalau misalkan dari Kakak sendiri, cara Kakak mengapresiasi diri? Karena ini banyak dari masyarakat ataupun mungkin dari diri kita sendiri, kita tuh kurang gitu untuk mengapresiasi diri kita. Padahal mengapresiasi diri adalah suatu hal yang penting gitu. Bener kan Kak? Bener. Nah, gimana nih cara Kak Azra untuk bisa mengapresiasi diri kira-kira? Jadi caraku untuk mengapresiasi diri itu dengan satu berbuat baik untuk orang lain. Karena kalau aku percaya, ketika kita bisa berbuat baik untuk orang lain, membuat orang lain itu tersenyum, itu udah lebih dari cukup lah kalau buat aku, Cak. Nah, yang kedua, jadi misalkan apresiasi yang lebih ke material ini ya. Misal kita menang dalam suatu lomba atau dapat prestasi lah. Nah, aku biasanya aku jadikan sebuah barang yang akan menjadi pengingat dalam hidupku, Cak. Misal aku belikan sebuah jam gitu, atau aku belikan sebuah raket tenis gitu. Jadi lebih termotivasi lagi gitu untuk melakukan hal-hal yang berprestasi gitu. Itu memang mungkin kayak mengapresiasi diri itu kebanyakan orang tuh melupakan hal itu gitu. Karena mereka tuh terlalu sibuk untuk bisa mengimprove diri mereka, tapi terkadang mengimprove diri mereka tuh tidak melalui dengan cara mengapresiasi diri mereka sendiri. Itu merupakan kayak kesalahan awal mungkin menurut aku sendiri ya. Benar nggak Kak? Benar. Mungkin kalau misalnya kita kan tadi untuk bisa berkembang lebih banyak lagi itu kan kita mempunyai landasan Kak ya, landasan dalam diri kita sendiri. Kira-kira nih Kak, moto apa sih yang Kakak pegang gitu untuk bisa menjadi seorang Kak Azra sendiri? Oke, sebenarnya moto ini aku temukan di Quora. Oke. Di Quora itu sebuah platform lah, saya ini ya. endorse. Quora itu platform aplikasi lah. Okay. Untuk orang, dia bisa bertanya dan banyak orang yang menjawab di situ. Nah, aku lupa penulisnya siapa yang menjawab pertanyaan itu, tapi beliau itu setelah dia menulis di kalimat bawahnya itu dia tulis, tapi dalam bahasa Latin, Cak. Okay. Tulisannya itu Fiat Sapienta Prevalet. Nah, wow. aku nggak tahu itu bacanya gimana ya dalam bahasa Latin, tapi setelah aku cari artinya, itu dalam bahasa Inggris itu let wisdom prevail, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu biarkan kebijaksanaan itu menang. Nah, jadi kalau kita mau jadi pemenang dalam kehidupan ini, kita harus bisa menjadi orang yang lebih bijak. Gitu. Waduh, dalam banget ya. Tapi itu mungkin itulah yang menjadikan Kak Azra sendiri adalah seseorang yang tangguh gitu dalam memimpin organisasi yang sebesar ini, kayak BEM kan contohnya. Dan kita juga perlu ya untuk semua orang, mungkin kayak ada beberapa orang yang aku temuin sendiri, mereka tuh kayak aku tanya apa sih moto hidupmu, mereka nggak ada gitu. Dan dari situ aku kayak menilai bahwasannya terkadang moto itu memang harus ada di dalam diri setiap orang gitu untuk bisa menjadi landasan awal. Karena ibaratnya kalau misalnya rumah tanpa pondasi itu kan ada bakal hancur gitu. Roboh, nah ya jadi itu adalah satu hal yang penting gitu.
Nah, ini mungkin kayak karena ini kan podcast edukasi nih, Iya, kayak siap. edukasi. Kira-kira nih, seberapa penting sih pendidikan bagi Kak Azra? Oh, penting banget kalau menurutku, Cak. Jadi Oke. kita itu dulu waktu zaman-zaman SMA ya, angkatan 2020 itu dilanda bahwasanya banyak motivator-motivator itu bilang bahwasanya pendidikan itu nggak penting dan lain sebagainya. Karena pendidikan di lapangan itu lebih penting kata Oh, orang kan benar, gitu. benar. Banyaklah diterpa berbagai macam motivasi seperti itu. Tapi menurutku itu pemikiran yang salah, Cak. Bahwasanya pendidikan itu hal yang paling penting memang. Jadi dalam hidup ini, Cak, nomor satu itu adalah kekayaan intelektual kita. Oke. Bagaimana kita dapat mengelola pikiran untuk menentukan jalan nasib hidup kita yang lebih baik. Nah, mengelola pikiran itu tidak dapat terjadi dengan sendirinya, tapi perlu diasah dan perlu untuk dipelajari. Nah, di mana kita bisa mendapatkan itu semua? Ya di pendidikan kita akan mendapatkan itu semua. Nah, kalau banyak orang ngomong gitu kan sumber daya alam kita di Indonesia ini banyak gitu, tapi kita nggak bisa ngelolanya gitu Betul kan, banget, bahasa betul orang banget, ini kan. iya. Apalagi di sektor pertambangan gitu kan, di jurusan aku sendiri. Kita memang banyak sumber daya tapi nggak bisa mengelola, bahasanya kan seperti itu. Makanya kita mendatangkan investor asing untuk masuk ke sini karena memang sumber daya manusianya kita itu tidak mampu untuk mengelolanya. Nah, itu kan adalah kunci bahwasanya pendidikan itu menjadi hal yang sangat penting dan sangat strategis, baik itu dalam dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup diri kita sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalkan dalam lingkup diri kita sendiri, misal kita punya mau buka sebuah usaha, Cak. Iya. Mau buka sebuah usaha dan diberi modal misal 100 juta. Nah, kalau kita nggak punya pemikiran bagaimana untuk mengelola uang ini pasti akan habis, Cak. Oh, benar ya, benar. Nah, di mana kita bisa untuk belajar mengelola keuangan itu ya di pendidikan investasi, pendidikan manajemen resiko, pendidikan kewirausahaan, pendidikan bisnis dan lain sebagainya. Nah, makanya disitulah pendidikan itu menjadi faktor nomor satu penentu dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tapi tentunya pendidikan juga harus dilakukan secara tepat sasaran. Jangan sampai pendidikan yang terjadi itu cuman hanya sebagai seremonial belaka. Benar. Atau cuma sebagai titel belaka. Iya. Nah, tapi memang harus mendalami suatu ilmu yang menjadi fokus utama kita. Oke, Gitu. benar banget. Itu memang kayak kalau misalnya kita pikir sendiri kan bahwasanya memang pendidikan itu memang penting gitu. Karena dengan adanya pendidikan tuh kita bisa membangun negara kita juga untuk lebih baik lagi. Mungkin aku sendiri kan karena aku dari daerah Banyuasin nih Kak ya. Aku juga sendiri kayak prihatin gitu sebenarnya. Kayak banyak anak-anak yang contohnya mohon maaf kayak baru lulus SMA tapi orang tua mereka tuh menuntut untuk bahwasanya mereka lebih baik kerja daripada untuk melanjutkan studinya lebih lagi karena mereka menganggap bahwasanya pendidikan itu mahal gitu. Tapi kan sebenarnya pemerintah kita juga sudah mengelontarkan banyak dana juga untuk pendidikan. Pendidikan juga sekarang kayak lebih dipermudah juga gitu kan kayak UKT disesuaikan dengan pendapatan orang tua gitu. Jadi mungkin ini juga bakal jadi PR juga untuk kita gitu kan untuk contohnya Kak Azra untuk dari Badan Eksekutif Mahasiswa untuk bisa menggandeng gitu untuk menggandeng bahwasanya masyarakat ini kita perlu melakukan sedikit perubahan gitu untuk mindset daripada orang tua itu sendiri. Contohnya gini aja lah kayak Singapura gitu di tahun 1980-an Singapura terkenal menjadi negara yang masih terbelakang gitu. Tapi pada saat itu pemimpinnya itu mendedikasikan dirinya untuk bisa meningkatkan pendidikan dulu untuk negaranya sehingga pada tahun itu tahun 1980 sampai 1990-an Singapura itu bisa bangkit. Nah, itu mungkin jadi PR juga untuk kita, untuk pemerintah kita juga untuk bisa membangkitkan gairah dalam edukasi dan pendidikan. Karena dengan pendidikan yang baik, dengan pendidikan yang merata, itu bisa membangun negara kita yang maju. Bener kan, Kak? Betul banget, Cak, betul. Oke, mungkin selanjutnya aku mau nanya lagi nih tentang tantangan nih. Kira-kira tantangan apa sih yang Kakak hadapi saat ini menjadi ketua dari Badan Eksekutif Mahasiswa gitu? Oke, tantangannya mungkin lebih ke SDM ya, Cak. Sama kayak linear yang kita bahas tadi, bahwasanya pendidikan itu adalah kunci dari sebuah peradaban.
Nah, SDM di Universitas Sriwijaya saat ini itu mereka lebih berorientasi kepada hal-hal yang mendapatkan benefit secara langsung, Oh, benar, benar. daripada mendapatkan sesuatu itu dari hasil perjuangan yang maksimal gitu. Nah, seharusnya kampus itu adalah tempat yang paling oke lah untuk mencari sebuah perjuangan itu, Oh, benar, karena benar. makanya kalau banyak orang bilang tuh kampus Kuning adalah kampus perjuangan gitu. Nah, jadi memang seluruh kampus itu adalah tempat perjuangan yang paling oke untuk mahasiswa orang itu belajar gitu, karena ketika kita eh, masih mendapat titel mahasiswa itu kita memiliki banyak privilege gitu, walaupun kita salah itu kita masih dianggap masih belajar gitu, Ca. Jadi nah itu yang menjadi tantangan itu di SDM, karena mungkin aku mau mengkritik juga sedikit tentang sistem pendidikan di kampus Merdeka ini, Ca. Oke, MBKM yang apa tuh? dicetuskan oleh Nadiem Makarim, karena dan di salah satu program yang beliau canangkan itu adalah program magang merdeka. Nah, menurutku program magang merdeka itu kurang tepat sasaran, Ca. Wah, kenapa tuh? Karena gini, Ca. Karena magang itu adalah, kalau beliau mengatakan itu supaya angka pengangguran S1 itu berkurang dan lain sebagainya. Padahal S1 itu adalah tempat kita untuk belajar tentang teori. Nah, makanya universitas itu dijadikan garda terdepan dalam research and development. Wah, Nah, oke. gitu, dalam penelitian dan pengembangan, bukan cuman sekedar mesin untuk mencetak buruh para pekerja ketika selesai tamat kuliah. Nah, ini mungkin ada kaitannya juga, Cak, sama Undang-Undang Cipta Kerja Wah. yang kemarin disahkan. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja disahkan itu kan katanya untuk membuka banyak lowongan pekerjaan. Betul, betul, betul. Nah, SDM kita kan nggak siap. Nah, makanya di universitas itu dilakukan program, salah satu programnya itu yaitu magang merdeka, supaya SDM kita siap untuk menyerap dari lowongan-lowongan itu. Nah, jadi kampus ini bukan lagi tempat untuk melakukan penelitian dan pengembangan secara masif, Ca. Padahal kunci dari sebuah bangsa itu hebat adalah penelitian dan pengembangannya, karena kita bisa menjadi orang nomor 1 yang memiliki hak paten itu, bukan cuman sekedar follower yang menjadi buruh dalam investor luar gitu. Kalau kita tarik ke belakang lagi, waktu di zamannya Abbasiyah, itu waktu di Abbasiyah ya kalau nggak Iya, salah, betul, di Babilonia, di Irak, itu mereka punya kayak suatu majelis. Jadi di majelis itulah tempat mereka mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, disitulah makanya kalau kita mengenal itu adalah zaman keemasannya Islam. Oke. Nah, di saat Eropa yang Eropa yang masih terdoktrin agama, makanya Eropa itu waktu mereka masih terdoktrin agama itu dijuluki zaman kegelapan. Nah, padahal di zamannya Abbasiyah pada saat itu adalah zaman keemasannya Islam. Nah, zaman keemasannya Islam itu tercetus ialah dari majelis-majelis itu. Jadi di dalam majelis itu mereka melahirkan peneliti-peneliti baru, melahirkan ilmuwan-ilmuwan baru. Nah, mereka mentransfer atau mentranslate buku-buku yang di luar bahasa Arab itu menjadi bahasa Arab dan disusun dalam majelis itu. Jadi mereka susun buku-buku itu menjadi sebuah perpustakaan. Nah, mereka belajar di situ. Nah, di situ kan sudah terbukti tuh bahwasanya zaman keemasan itu lahir karena ada majelis pendidikan itu. Oke. Mungkin aku sendiri udah banyak lupa ya tentang Abbasiyah dan Babilonia gitu. Tapi Kak Azel bisa ingat itu semua dengan baik. Nah, ini mungkin salah satu contoh gitu bagaimana cara belajar yang baik gitu. Kita juga kan di sini sama-sama belajar, Kak ya. Sama-sama belajar dan sama-sama mencari atau juga mengeksplor lebih banyak hal lagi. Nah, mungkin untuk semua yang nonton nantinya bisa bakal petik banyak hal banget. Banyak hal-hal yang kita bicarakan tadi adalah hal-hal yang memang kita untuk bisa berkembang lebih baik lagi gitu. Mungkin ada nggak nih untuk terakhir kali ini harapannya untuk di Universitas Sriwijaya kira-kira gimana nih dari Ketua BEM kita sendiri?
Harapannya pasti banyak, Cak. Oke. Harapannya banyak. Mungkin untuk mahasiswanya dulu ya. Oke, boleh Untuk boleh. mahasiswanya aku harapkan SDM-SDM-nya menjadi lebih unggul, tidak hanya berfokus pada benefit-benefit secara langsung, tapi memang mendapatkan benefit secara jangka panjang, baik itu pengalaman organisatoris, akademis, maupun dalam kegiatan yang di luar kampus gitu. Nah, itu yang pertama untuk mahasiswanya. Semoga teman-teman semua itu memiliki motivasi untuk terus mengembangkan dirinya, untuk terus mempelajari apa yang masih belum teman-teman ketahui di dunia kampus. Karena gini, Cak, jadi titel mahasiswa itu adalah tiket yang paling keren kalau menurut Benar. kita. Jadi kita dengan titel mahasiswa itu bisa ikut apapun. Iya. Kerja kita bisa magang, terus mau wirausaha juga bisa, kita mau ikut organisasi juga bisa. Coba kalau kita bukan mahasiswa nggak bisa, kita ikut BEM, Cak. Benar 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 benar. Gitu kan, mau cari duit lewat beasiswa bisa. Kalau kita bukan mahasiswa nggak bisa ini ikut beasiswa, Cak. Iya. Jadi titel mahasiswa itu adalah tiket yang paling ampuh lah untuk ikut dalam segala hal yang bisa kita explore. Itu sangat banyak dengan titel mahasiswa ini. Jadi manfaatkanlah waktu yang singkat ini untuk mengembangkan potensi diri kalian dan gunakan tiket mahasiswa itu sebaik-baiknya gitu. Oke. Jangan sampai disia-siakan dengan hal yang nggak berguna, yang cuman tiba-tiba masuk kuliah, tiba-tiba lulus, tiba-tiba masuk kelas, tiba-tiba langsung selesai. Nah, jangan kayak gitu. Tapi memang harus mengeksplor diri menggunakan tiket yang kita punya. Nah, itu yang pertama untuk mahasiswa. Oke, yang pertama ya. Nah, yang kedua untuk kampus sebenarnya. Nah, untuk kampus ini ya birokrasi kampus, rektorat dan lain sebagainya. Nah, harapannya sebenarnya banyak, Cak. Jadi Unsri ini mau menuju PTNBH. Nah, PTNBH itu di mana suatu kampus itu memiliki otonomi untuk mengatur kampusnya secara mandiri. Nah, sebenarnya ini salah satu banyak manfaat positif, tapi banyak juga manfaat negatifnya, Cak. Karena benar. negara itu memberikan kebebasan seluas-luasnya kampus itu untuk mengelola keuangannya. Nah, harapannya berdasarkan beberapa kampus yang menjadi PTNBH beberapa tahun terakhir itu selalu mengalami masalah, Cak. Oke. Nah, sebut saja itu rektornya, MWA-nya dibekukan, terus pemilihan rektornya dibatalkan dan lain sebagainya. Dan banyak PTN-PTN lain yang baru menuju PTNBH itu kesulitan dalam hal pengelolaan keuangan. Nah, memang suatu universitas untuk menuju itu ya memang harus memiliki standar pengelolaan keuangan yang tinggi dulu. Jadi jangan terburu-buru untuk menuju PTNBH. Nah, dan yang paling penting sebenarnya ini, Cak, Apa tuh? SDM juga sebenarnya. Iya, betul. SDM di rektorat itu harus lebih unggul daripada SDM yang kita masih belajar ini, Cak. Harusnya. Iya. Karena beliau itu kan udah tamat kuliah. Nah, harusnya lebih pinter lah dalam Benar. mengelola kampus yang besar ini. Masa mahasiswanya lebih kritis, masa mahasiswanya lebih peka terhadap lingkungan sekitar, masa mahasiswanya lebih pinter daripada orang-orang yang menjabat di atas sana. Lebih baik kita aja ya kan yang menjabat daripada mereka kan gitu. Nah, jadi itu masalah SDM. Tingkatkan profesionalitas dalam bekerja. Nah, kadang-kadang orang Palembang ini pagi absen, siang balik. Nah, langsung pulang gitu. Jadi makanya kadang-kadang profesionalitas dalam bekerja itu penting. Nah, itu yang kedua, Cak. Oke. Nah, yang ketiga mungkin untuk seluruh sivitas akademika, baik itu Mangsatpam, ya, kepala satpam kita, tenaga pendidik, kepala laboratorium, pokoknya seluruhnya lah, seluruh yang tergabung dalam sivitas akademika Universitas Sriwijaya. Harapannya kita terus untuk mengabdi kepada kampus Sriwijaya ini, karena memang sesuai dengan tagline kampus kita, Cak, ilmu alat pengabdian. Betul banget. Apa yang kita punya keluarkan, pikiran apa yang kita punya itu terapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan juga kehidupan bersivitas akademika gitu. Jadi kita yang yang kita lakukan itu nggak cuma berdampak untuk diri sendiri, tapi juga berdampak untuk masyarakat secara luas,
baik itu di lingkungan sekitar Unsri maupun lingkungan secara global. Oke. Gitu, Ca. Nah, harapannya kita semua berbondong-bondong untuk memajukan kampus Sriwijaya ini menuju puncak peradabannya. Oke. Gitu, Ca. Itu tadi adalah harapan-harapan dari ketua BEM kita nih. Mungkin itu adalah mewakili dari kita-kita semua untuk pihak universitas, terutama Universitas Sriwijaya. Mungkin acara podcast kita hari ini nih udah berjalan lebih dari 30 menit nih kira-kira nih. Oke. Mungkin aku di sini mau mengucapkan banyak terima kasih nih buat Siap. Kak Azra Terima kasih nih. juga, Ca. Ya, Kak Azra sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam podcast kita hari ini. Mungkin aku mau mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak-pihak juga, untuk yang semua panitia yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik. Aku mau mengucapkan banyak terima kasih untuk Kak Azra Siap. nih. Makasih juga, Ca. Makasih juga panitia-panitia yang lain. Oke. Mungkin di sini aku mau menutup acara podcast kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transformasi diri, kembangkan prestasi. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.